Ya, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Singaraja ya. Hari ini hari Minggu 4 Februari 2024 di Lintas Singaraja Siang. Kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog interaktif ya. Kali ini kami sudah berkesempatan atau menghadirkan narasumber yang akan kita ajak berbincang selama kurang lebih 45 menit ke depan ya pendengar. Di siang hari ini kita akan undang 3 orang narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Siapa saja mereka ya? Ini akan menjadi sebuah dialog interaktif UMKM begitu pendengar ya. 3 orang narasumber kita dari IWAPI ya. Kita langsung aja sapa. Yang pertama adalah Ibu Putu Gunatri. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya. Oke, selamat siang pemirsa. Selamat siang Mbak Tris. Mbak Tris ya. Tadi sebelum sempat kenalan. Iya. Baik. Apa kabar Ibu? Luar biasa yang jelas. Iya. Walaupun rada redup buleleng ya karena mendung. Iya, tapi mudah-mudahan tidak menghambat begitu ya, tidak mengurangi semangat untuk menemani pendengar siang hari ini ya Bu ya. Oke, terus juga ada Ibu Madeliadi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Bu, apa kabar? Puji Tuhan, Sehat. Nah, yang ketiga juga ada ini Mbak Wulan ya. Halo, Iya. selamat Halo. siang. Terima kasih kesempatannya, waktunya ya sudah hadir siang hari ini. Nah, pendengar, kita akan berbincang terkait dengan topik kita siang hari ini, yaitu adalah program IWAPI Buleleng 2024 menuju Indonesia Emas 2045 ya Bu ya. Oke, nah untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1, tentu kami akan buka nanti sesi tanya jawab ya dalam telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 399 979 Andol. Nah, berbicara tentang topik kita yaitu program IWAPI di tahun 2024. Nah, bagaimana Bu? Apakah sudah ada program-program yang sudah disiapkan untuk tahun ini Bu dari IWAPI sendiri? Oke. Kami dari IWAPI khususnya DPC IWAPI Kabupaten Buleleng tentunya program besarnya adalah mengacu kepada program DPP dan juga program DPD kami. Nah, di tahun 2024 ini ada beberapa kegiatan besar yang harus kami ikuti. Yang pertama itu adalah rangkaian Rakerda. Jadi rapat kerja daerah IWAPI DPD IWAPI Provinsi Bali. Kemudian yang sebenarnya harusnya sudah terselenggara Januari kemarin, tapi entah kenapa ada beberapa permasalahan barangkali ya sehingga mungkin diundur, mungkin di akhir bulan Februari ini. Itu bentuknya adalah gathering ya, gathering IWAPI Bali. Nah, kemudian kami dari IWAPI Buleleng sendiri itu juga nanti akan mengikuti HUT IWAPI, karena HUT IWAPI ini diselenggarakan oleh DPD. Jadi kami DPC include ke program DPD. Nah, itu dilaksanakan sebenarnya 10 Februari 2024. Biasanya dalam bentuk talkshow, pekenan IWAPI dan lomba-lomba seperti itu. Nah, kemudian dari IWAPI Buleleng sendiri itu kita ada program unggulan. Yang pertama adalah Potret Buleleng. Ya, Potret Buleleng ini kita mengangkat desa, destinasi wisata, UMKM dan juga olahan dan lain sebagainya. Nah, itu dalam bentuk festival ya. Nanti kita untuk tahun ini kita bekerja sama dan mendampingi Desa Ambengan. Ya, Desa Ambengan mengangkat destinasi UMKM dan sampai menemukan potensi produk yang rencananya adalah dodol duren khas Ambengan. Itu rencananya, ini baru rencana. Nah, kemudian kita setiap tahun juga ada gebyar IWAPI Buleleng untuk tahun 2024 sudah yang ke-7. Nah, mungkin akan berbeda pelaksanaannya dari tahun-tahun sebelumnya karena rencananya nanti kita akan mengadakan pelatihan di desa binaan. Itu adalah roadshow
pelatihan dan pendampingan. Kemudian baru puncaknya kita akan mengadakan di Taman Bung Karno. Final puncaknya ya Bu Puncak ya. ya, puncak daripada kegiatan Gebyar. Nah, sebelum Gebyar ini kita PR besarnya bagi DPC IWAPI Buleleng karena akan berakhirnya kepengurusan kami, kita akan mengadakan muscap. Muscap. Ya, muscap itu karena kemarin kami dilantik adalah bulan Juli 2019, nanti akan berakhirnya berarti bulan Juni 2024. Nah, ini akan bisa mengadakan muscap 6 bulan sebelum berakhir atau 6 bulan setelah berakhir. Jadi rencananya kita akan buat di bulan Oktober, sehingga pelantikannya adalah pada saat Gebyar. Oke. Jadi itu rencana besarnya. Yang jelas kami mendukung program pemerintah, tetap berkolaborasi dengan pemerintah dan juga dengan dinas terkait dan juga organisasi terkait. Ya. Kemudian yang jelas kita mendukung pengembangan kompetensi anggota IWAPI Buleleng melalui program-program pembinaan IWAPI lainnya. Dalam hal ini kami menyiapkan tenaga-tenaga pelatih dari anggota sendiri. Dari pengurus dan anggota sendiri, baik itu pelatihan kewirausahaan di bidang kuliner, craft dan fashion ya, maupun mungkin di bidang jasa, karena anggota kami kan tidak hanya UMKM yang berproduksi. Mereka juga ada bergerak di bidang distribusi, di bidang jasa, dan lain sebagainya, pendidikan. Nah, itu kami semua akan rangkul di tahun 2024 ini dengan program unggulan kami adalah business matching dan kolaborasi. Untuk jumlah anggota IWAPI sekarang berapa, Bu? Kalau dari sisi jumlah, kami sudah ada di 40 yang terdaftar. Kemudian jumlah pengurus kami ada 18, binaan kami ada 12 desa. 12 desa di Buleleng ya Bu ya? Ya, Baru 12. Di Buleleng ya, baru 12. 12. Tapi untuk tahun ini kira-kira ada tambahan untuk desa binaan nggak Bu? Untuk Ada, program? ya ada beberapa desa binaan tambahan, itu ada desa Ambengan, Poh Bergong, Alas Angker. Jadi mungkin ada 3 tambahan desa yang kita akan bina dalam tahun 2024 ini. Oke. Nah, berbicara tentang program dari DPD seperti Ibu bilang kan mengikuti ya Bu ya. Kalau boleh tahu garis besar atau program utama yang diunggulkan untuk tahun ini dari DPD sendiri apa Bu fokusnya? Kalau dari DPD kan kita baru rakerda, nanti masih menunggu ya Mbak. Tapi dari hasil rakernas kemarin itu adalah bagaimana mendukung program pemerintah tahun 2045 Indonesia Emas itu bahwa Bali bebas stunting. Bebas stunting gitu fokusnya mungkin Bu ya. Oke. Dari Ibu Gunatri ya, mungkin kita akan pindah ke Ibu Liadi Bu. Kalau berbicara tentang stunting begitu ya Bu, itu kan salah satu program dari IWAPI juga ya. Kalau IWAPI sendiri melihat kondisi di Buleleng sendiri seperti apa Bu untuk stunting? Atau mungkin sudah adakah rencana dari IWAPI Buleleng begitu ya untuk mengatasi problem tersebut mungkin? Ada rencana kerjanya Bu untuk tahun ini seperti apa? Mungkin saya bantu sedikit dulu ya, boleh, ya, Ibu. karena kami dari DPC IWAPI Buleleng kami belum bahas secara detail karena kami belum mengadakan rakercap. Ini baru konsep dari rapat akhir tahun kami kemarin. Itu adalah dalam konteks stunting tidak terlepas daripada kemiskinan. Ya, kemiskinan ekstrim. Juga di situ juga akan timbul permasalahan penyitas. Dalam hal ini korban kekerasan dan lain sebagainya. Jadi fokus kami adalah bagaimana perempuan khususnya dalam konteks peranan daripada organisasi IWAPI itu sendiri, bagaimana perempuan menjadi ekonomi mandiri, kemandirian. Jadi tentunya seperti tadi sesuai dengan program daripada WKU 3 kami di bidang UMKM. Mungkin silakan Mbak Ira. Seperti apa Bu untuk perkembangan UMKM mungkin ya di Buleleng Bu, seperti apa sekarang perkembangannya Bu? Untuk perkembangan UMKM di Buleleng, kami IWAPI di sini mengadakan seperti pelatihan, terus pendampingan kepada ibu-ibu ya, terutama ya ibu-ibu yang berkompeten ya, seperti mereka punya keahlian dalam bidang apa, punya
misalnya dalam pengembangan bakatnya mereka. Kan ibu-ibu biasa di rumah juga kan, jadi tidak semua bekerja, jadi di rumah bisa sambil seperti dia punya bakat misalnya memasak, kita akan ajari untuk mengembangkan bakatnya, membuat produk-produk baru. Dan kami tidak hanya melatih juga, tapi kami juga mendampingi sampai dia mempunyai produk yang baru. Sampai dia punya produk yang baru yang bisa dipasarkan, yang diterima di masyarakat. Seperti itu. Berarti sampai saat ini banyak dong anggota yang langsung turun ke lapangan ke desa binaan seperti itu ya Bu ya? Iya, Program secara berkala biasanya. Secara berkala ya. Nah sejauh ini mungkin Mbak Wulan bisa menanggapi ketika turun ke lapangan ke desa binaan itu seperti apa? Apakah ada kendala atau mungkin sambutan atau antusiasme masyarakat sendiri seperti apa? Oke. Jadi kalau kita pas turun ke lapangan ya, antusias masyarakat tuh benar-benar antusias, ya. Cuman dalam perkembangannya kan kita biasa monitor itu kan secara berkala, tidak setiap hari ya. Secara itu terkadang mungkin ada yang dari tingkat pemahamannya, dari kita habis kasih pelatihan mungkin tidak semua bisa memahami dengan baik. Jadi sering terjadi informasi seperti itu yang ditangkap. Kemudian emang kita masyarakat sebenarnya rajin ya, antusias itu rajin dan semangat. Cuma terkadang memang kalau kita di Bali itu kesulitan di waktu, ya kesulitan di waktu seperti itu. Jadi sama seperti program yang kita sering jalankan untuk yang cegah stunting tadi, itu kita biasa sekarang ini lagi fokus ke pertanian organik. Tidak hanya dari lahan persawahan, perkebunan, namun juga dari lahan pekarangan rumah. Karena kebetulan dari anggota kami kan rata-rata sudah istilahnya sudah mandiri ya. Gebiar kemarin kita sudah nyatakan bahwa anggota IWAPI Buleleng itu sudah dinyatakan perempuan mandiri. Jadi seperti Maira sudah go nasional gitu kan dengan binaan PLN dan sebagainya. Kemudian kita ada Sambal Mamu, mungkin bisa dilihat ininya juga ada banyak. Mereka sekarang rata-rata kebutuhannya adalah pasok bahan utama. Seperti itu. Contoh kayak Mamu kan bumbu-bumbu seperti itu, Lombok. Jadi inilah juga salah satu kita gali sebagai mata pencarian tambahan untuk ibu-ibu kayak di desa itu rata-rata kan bantu suami gitu kan. Sisanya paling jaga anak kayak gitu. Jadi mengisi waktu kekosongan itu kita menggali potensi yang ada di rumah seperti itu. Jadi salah satu dengan tadi bilang cegah stunting, kita biar hasil lahan perkara ini adalah organik seperti itu. Jadi mengajarkan pola konvensional kembali ke organik itu yang sedikit perlu tambahan waktu seperti itu. Iya, memanfaatkan pekarangan rumah yang biasanya memang terbengkalai seperti itu, dibiarkan aja ya, produktif begitu. Betul. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan sendiri lah dulu ya. Betul banget Ibu. Nah, kembali ke Ibu Gunatri nih Bu, tadi sempat disebutkan adalah pelaksanaan gebiar IWAPI ya. Kalau kita refleksi, kalau tidak salah tahun lalu pusatnya di Imako ya Bu ya. Nah, ada hal yang berbeda begitu di gebiar ke-7 ini. Boleh nggak Bu, ada bocorannya kah? Apa yang mungkin program yang baru nanti di gebiar IWAPI yang berbeda dari tahun sebelumnya Bu? Mungkin yang berbeda itu adalah yang selama ini yang kita lakukan dari gebiar 2 ya. Kalau gebiar 1 kami memang untuk promotion ya, bagaimana IWAPI Buleleng bangun dari mati surinya ya. Kemudian bisa kita meraih perhatian masyarakat lewat beberapa lomba yang dibarengi dengan pameran. Nah, kemudian etape berikutnya dengan semangat pahlawan di bulan November itu kita melaksanakan pelatihan, kemudian talkshow dan lain sebagainya, juga pameran. Jadi pameran itu selalu mengikuti. Kemudian di gebiar yang ketiga itu kita mulai program DPD pekenan. Ya, pekenan, bahwa kita bergilir dari IWAPI kabupaten kota itu menggelar pekenan IWAPI yang dirangkaikan dengan kegiatan besar mereka. Ya, contoh kami di Buleleng, gebiar IWAPI Buleleng dirangkaikan dengan pekenan. Jadi kita tidak hanya mempromosikan produk-produk IWAPI dan binaan yang ada di Kabupaten Buleleng, kita juga bersinergi dengan kabupaten yang lain. Begitu juga kita. Produk-produk kita Buleleng juga kita akan bawa pada saat pekenan IWAPI yang ada di kabupaten kota berikutnya. Seperti itu, sehingga
terjadilah bisnis matching di antara tubuh kami IWAPI kabupaten kota. Itu. Nah, bedanya nanti di yang Gebiar 7 ini kita mengangkat desa. UMKM desa binaan kita supaya naik ke permukaan. Makanya kita buat acara Gebiar itu roadshow di desa-desa. Oh, baik. Jadi besok ini adalah Desa Ambengan. Apanya yang kita angkat? Pariwisatanya, hasil olahannya, baik itu berupa oleh-oleh ataupun jasa-jasa yang ada di desa tersebut. Istilahnya wirausaha apa yang ada di UMKM yang ada di Desa Ambengan, itulah yang kita angkat lewat festival desa. Nah, kita bersinergi karena yang punya dana kan desa. Jadi kita bersinergi dengan desa gitu loh. Nah, pada saat selesai kegiatan itu baru puncaknya kita gaungkan berupa festival berupa festival di mana yang nanti rencananya kita akan pusatkan di Taman Bung Karno. Jadi kegiatannya dari sore sampai malam berupa apa? Kita naikkan nih di samping artis provinsi juga lokal-lokal yang kita bina. Termasuk pameran UMKM juga ya Bu ya? Ya jelas itu tidak sekecil apapun pertemuan kita, kumpul-kumpul kita, pameran itu selalu jalan. Itu. Nah mungkin karena RRI juga sudah punya kegiatan mengangkat band lokal, mungkin pada saat Gebiar kita bisa berkolaborasi. Ajak ya Bu ya, benar. Nah pendengar, kami buka line telepon, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya begitu ya seputar program-program IWAPI mungkin atau bertanya seputar topik kita siang hari ini, boleh kami undang Anda di 2464 ya, atau melalui WhatsApp kami Pro 1 0811 3999790. Baik, mungkin ke Mbak Ulan lagi ya, ini terkait dengan desa binaan. Sekarang jumlahnya berapa? Berarti tadi 12 tambah 3 yang baru 15. Nah itu kalau dari program IWAPI memang ada targetnya ke setiap tahun itu harus menambah berapa desa binaan, atau ada kriteria apa yang bisa menjadi desa binaan IWAPI? Sebenarnya tidak ada target kita, kemudian tidak ada kriteria gini khusus lah seperti itu. Cuman memang kita kan sepakat komitmen dari awal itu kita membina memang orang yang mau berusaha UMKM, komit untuk memajukan usahanya seperti itu. Jadi memang dari Gebiar yang kita lakukan secara setiap tahun itu banyak yang mau kolaborasi dengan IWAPI. Jadi disitulah kita sekalian sama Pak Mekelnya, jadi sekalian sama Ibu PKK mungkin. Jadi langsung terlibat di sana, melibatkan desa. Jadi kita langsung jadinya sampai sekarang mempunyai 15 desa binaan seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan UMKM, kalau UMKM saya ke Ibu ini aja ya, Bu Liadi, atau kan yang kenal Mbak Ira ya, dengan betul. Produknya abon ya biasanya Ibu ya. Betul. Nah, itu pasti untuk sampai di titik sekarang Ibu ya kan pasti banyak ini ya sudah Ibu lalui begitu. Mungkin Ibu bisa share sama pemirsa atau pendengar di rumah nih, bagaimana sih harus memulai usaha itu seperti apa begitu. Baik. Untuk memulai usaha ya, kita itu harus fokus dan konsisten ya. Kita benar-benar konsisten dengan usaha yang kita bangun. Terus kita juga harus mengikuti peraturan pemerintah seperti perizinan. Perizinan kita harus dilengkapi, terutama untuk makanan itu banyak sekali perizinannya Mbak ya. Ada PIRT, ada halal, ada HAKI dan lain-lain ya. Nah, ada BPOM juga. Nah, dengan perizinan yang sudah kita lengkapi, otomatis kita akan bisa mempermudah pasar kita, memperluas pasar kita. Ya, seperti izin halal. Sekarang kan peraturan pemerintah 2024 harus berizin halal, harus makanan itu harus punya izin halal seperti itu. Jadi dengan perizinan yang kita miliki, kita bisa mengikuti kurasi-kurasi dimanapun, seperti misalnya di BUMN, atau kita mau memperluas pasar kita dengan di pasar-pasar retail modern ya, seperti Maira mungkin sekarang udah di Sarinah di Jakarta seperti itu, Market City seperti itu ya, di Denpasar ada di Livingwood dan lain-lain. Nah seperti itu. Nah yang utama kali kita dilihat di situ adalah kelengkapan perizinannya seperti itu. Kelengkapan perizinan penting ya. Emang banget. Kalau kata beberapa memang yang
penetes itu agak susah, emang tidak Iya, mudah ya, iya, tapi betul. jangan dijadikan halangan gitu Iya, untuk maju betul. ya Bu ya. Betul. Oke, baik pendengar, kita akan jeda sejenak ya, karena ada beberapa pesan-pesan berikut ini untuk Anda. Masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Pemilih bakal mencoblos 5 surat suara yang akan diberikan di TPS. Apa saja ya kelima surat suara itu? Sesuai peraturan KPU nomor 14 tahun 2023, surat suara pemilu 2024 hadir dalam 5 warna yang berbeda, yakni abu-abu untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, merah untuk pemilihan calon anggota DPD, kuning untuk pemilihan calon anggota DPR RI, biru untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi, dan hijau untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Nah, jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024, gunakan hak pilih sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan jangan golput ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfud Mahmudin. Visi menuju Indonesia unggul. Gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Dan salah satu misinya mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Partai pendukung PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Debat putaran terakhir calon presiden 2024 akan mempertemukan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui. calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan beri di sebelah. Ketiga calon presiden akan beradu gagasan mengenai tema yang telah ditentukan tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. RRI turut menyiarkan secara langsung jalannya debat terakhir Minggu 4 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat langsung dari Jakarta Convention Center, Jakarta. Turut disiarkan program 3 Jaringan Berita Nasional Pro 1 RRI seluruh Indonesia, RRI Net, dan RRI Digital, serta channel YouTube RRI Net Official. Dengarkan dan tentukan pilihan Anda. RRI, kanal pemilih cerdas. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam dialog interaktif bersama IWAPI Buleleng ya. Ada Ibu Gunatri selaku Ketua Umum IWAPI Buleleng ya. Kemudian ada Ibu Madeliadi juga selaku Wakil Ketua Umum 3, dan ada Mbak Ulan yang sudah menemani kita siang hari ini. Baik Ibu, kita kembali ke Bu Gunatri lagi Ibu ya. Ini sisa kepengurusan Ibu mungkin bisa terhitung kurang dari setahun Bu ya. Nih pasti ada beberapa program mungkin yang belum terrealisasi ya Bu ya. Seperti apa Bu? Oke, jadi program kami di IWAPI sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk ya. Jadi keseharian daripada kegiatan kami itu kami rangkaikan dengan kegiatan IWAPI. Jadi khususnya saya sebagai penanggung jawab atau sebagai ketua umum daripada DPC IWAPI Buleleng, mau tidak mau, suka tidak suka, dengan semangat ya harus terrealisasi semua program. Tapi namanya gak seperti pepatah, tiada gading yang tidak retak. Ya ada beberapa memang program kerja yang belum rampung ya, yang belum rampung, terutama dari sisi pendampingan dan pembinaan UMKM yang kita kolaborasi dengan desa binaan kami. Nah ini memang harus sustain.
Jadi dalam hal ini memang harus tidak terputus sampai misalnya pelatihan 1 kali selesai. Jadi masih berkesinambungan. Tapi berkesinambungan ini tentu kita terbantur dengan waktu. Nah, maka di sini kami melakukannya itu contoh misalnya dengan Jagerage yang kami lakukan 2 tahun terakhir kemarin, itu mulai dari sampai terjadinya festival desa Jagerage, itu memang tidak cukup sampai di situ, tetapi berkelanjutan. Misalnya nanti kita waktunya kapan kita lebih, contoh kayak misalnya mengangkat destinasi sungai yang kita kemarin publish sebagai salah satu tujuan wisata di Desa Jagerage. Tidak hanya monumen yang sudah terkenal, pura dalam yang sudah terkenal, tapi sekarang kita dari sisi alamnya. Kemarin budayanya juga, tari Trunajayanya juga sudah terkenal. Nah, sekarang kita angkat dari sisi wisata alam, tebing dan sungai. Nah, sungai ini kita kemarin buat rafting ban. Jadi harapan kami ke depannya tidak orang melakukan kegiatan outbound atau kegiatan outdoor, itu ayo dah di Desa Jagerage. Karena tidak kalah dengan potensi yang ada di Tepi Buyan. Ya, tapi Tepi Buyan kan memang sudah oke banget ya, sudah bagus, kunjungan wisata juga sudah banyak sekali. Nah, sekarang ayo Desa Jagerage dengan bagaimana trekkingnya, kemudian bagaimana sensasi daripada rafting ban sungainya yang berlekuk-lekuk, kemudian dengan pemandangan tebing yang indah. Bisa juga kita lakukan kemah, mungkin 1 malam, 2 malam di sana dengan kegiatan yang outdoor yang seperti itu. Gitu. Iya, ini membuktikan bahwa emang IWAPI tidak hanya bergerak di bidang UMKM saja, tapi semua aspek yang potensi desa juga turut di ini ya Bu ya, dibina dan di. Iya, karena kita IWAPI kan perempuan wirausaha, jenis wirausahanya itu kan macam-macam. Ada jasa perhotelan, ada jasa travel, kemudian juga macam-macam pokoknya, termasuk di bidang pendidikan. Ya, ada beberapa anggota kami yang mengelola lembaga kursus misalnya seperti itu, yang bergerak di entrepreneur juga ada gitu. Iya, mungkin sebagian besar masyarakat taunya kalau ada pamer UMKM IWAPI, baru taunya UMKM, ternyata semua bidang IWAPI itu include ya teman-teman dan pendengar begitu. Nah, karena begini, IWAPI Buleleng memang 90% anggotanya dan binaannya adalah UMKM. Kalau di DPD dan DPP, kemudian di kota-kota besar lainnya itu menyeluruh, termasuk hotel-hotel besar, kemudian resto, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau untuk DPC sendiri ada nggak Bu nanti ke depan akan seperti itu, boleh begitu membina? Boleh. Bahkan saya kepingin sekarang ini mengajak ya perempuan atau kaum ibu-ibu ataupun remaja yang sudah bergelut di dunia pariwisata apapun itu, baik di bidang jasa, kemudian restoran dan lain sebagainya, ayo dah gabung di IWAPI, memberikan warna dan memberikan kontribusi bagi teman-teman ataupun masyarakat tentang wirausaha yang yang bisa berjalan dengan sustain di bidang apapun itu. Iya, baik, luar biasa ya. Nah, kita akan ke Mbak Wulan nih terkait dengan pelatihan nih, kayaknya menarik. Kalau untuk dari IWAPI sendiri ketika melakukan pembinaan ke desa itu kan salah satunya melakukan pelatihan. Itu melibatkan siapa aja biasanya, Mbak? Pelatihan di desa pasti kita melibatkan desa ya. Kemudian warga desa sebagai peserta. Kemudian dari kita sendiri itu disesuaikan dengan topik pelatihannya. Kalau membahas kuliner berarti kita cari anggota kita yang memang expert di kuliner. Nah, jadi misalkan Mak Ira ngajar masak gitu kan. Kemudian seperti tadi mungkin untuk franchise yang sudah itu ada sambal mamu, Bu Mahendri seperti itu. Jadi kita menyesuaikan. Kalau emang bidang digital kebetulan saya sendiri langsung seperti itu. Jadi emang kita manfaatkan emang dari yang anggota dulu memberdayakan anggota untuk melatih kan sudah real
yang Oke. dihasilkan seperti itu. Jadi kita lebih enak nyatunya ke masyarakat seperti itu. Kemudian kalaupun itu di luar dari expertnya di anggota IWAPI sendiri, kita biasanya lakukan kerjasama kolaborasi. Ya, baik itu dengan dinas Dakprin, Kop, UMKM atau enggak dengan IWAPI, DPD, DPP dan rekan-rekanan lainnya seperti itu. Dan juga untuk kegiatannya kan pasti kita butuh kayak data survei, pengawasan. Nah, kalau yang ini biasanya kita kerjasama dengan organisasi pemuda di lokal. Jadi kita biasanya kerjasama dengan IES ya, biasanya dengan IES Undiksa, kemudian ada anak-anak STIE, Rotrek STIE seperti itu, Rotrek Bali Belia Sakti. Jadi kita memberdayakan juga anak-anak muda seperti itu. Kan mereka lebih teliti untuk urusan seperti itu. Jadi mungkin itulah yang biasa kita libatkan. Jadi seperti biasa membina desa, kita juga libatkan pentaheliknya kolaborasi. Masih tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi dengan pihak lain. Betul. Begitu ya Mbak ya. Oke, nah kalau kita berbicara topik kita Pak Bu ya, program IWAPI Buleleng 2024 menuju Indonesia Emas 2045. Ini untuk indikatornya sendiri Bu, Indonesia Emas yang mungkin berhubungan dengan program IWAPI sendiri itu apa saja Bu poinnya? Kalau menurut saya sih ya, bahwa saya bayangkan namanya emas itu kan sudah bersinar ya. Kemudian artinya sudah bisa memberikan warna tersendiri sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh Indonesia. Seperti tadi salah satunya adalah bebas buta mungkin, kemudian bebas stunting dari sisi kesehatan, kemudian mungkin juga bebas kemandirian ekonomi seperti itu. Jadi mengarah ke sana. Sekarang kita sebagai IWAPI dan sebagai perempuan, apa yang kita bisa berikan dalam konteks kegiatan organisasi yang mendukung ke arah sana. Tadi sudah kita bahas, sudah kita ulas dari sisi program kami, khususnya adalah masyarakat ekstrim, miskin ekstrim yang sekarang menjadi kalau tidak salah yang menjadi unggulan perhatian daripada Pemda Buleleng. Nah, ini juga kita bisa ikut terlibat di sana dengan memberikan pelatihan-pelatihan tadi, terutama yang paling gampang itu adalah pemanfaatan lahan pekarangan ini. Nah, kami juga sebagai pilot project kami kemarin lewat kolaborasi dengan pentahelik yang kemarin di Desa Pepergong dan nyata kami lakukan. Jadi ada 50 perempuan keluarga yang tergolong prasejahtera. Itulah yang kita jadikan pilot project untuk bagaimana mereka mengelola lahan pekarangannya dengan menanam tanaman yang bernilai ekonomi dengan organik. Nah, itu ternyata kemarin bisa dibilang 80-90% berhasil. Ya, sampai sekarang mereka masih manen. Tapi ada juga beberapa kendala yang memang setelah 3 bulan itu mati. Ya, karena dalam pot pot mungkin pemupukan organiknya yang kurang seperti itu. Tapi yang mengikuti arahan itu sekitar 60% itu berhasil. Sampai sekarang masih panen gitu ya. Nah, apalagi saya ingat sekali pesan daripada Pak Bupati ya, dalam ini Pak PJ, bahwa produk-produk yang memicu berpotensi untuk inflasi itu ada cabai, kemudian ada bawang merah dan juga beras. Nah, kalau kita melihat beras saja sekarang, kita lihat berapa sih pertanian yang menghasilkan beras sekarang di Bali. Kita masih banyak mendapatkan beras-beras dari Jawa, import, atau bahkan produk impor. Tapi kalau saya pribadi kemarin merenungkan ya dalam konteks pertanian di Bali, kita mesti lebih intensif lagi, ya minimal lah bisa memenuhi kebutuhan kita di dalam Pulau Bali itu sendiri. Ya, kita harus seperti pesan Pak PJ, harus benar-benar bijak dalam alih fungsi lahan. Betul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa alih fungsi lahan? Berarti kan ada sesuatu. Karena merasa petani rugi terus. Kalau tidak rugi, saya yakin tidak alih fungsi. Nah, sekarang itulah bagaimana kemarin jujur saya sempat berdiskusi dengan teman-teman PPL. Mereka bilang suatu saat Bali bisa kekurangan beras.
Dalam hal ini kita lihat perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi. Kalau kita pikir-pikir peluang agrobisnis, pertanian dan agrobisnis itu adalah sangat tinggi ke depannya. Tinggal sekarang bagaimana wirausaha di bidang itu bisa melihat potensi itu dan konsisten untuk membangun agrobisnisnya. Itu makanya kami juga ada bidang pertanian dan kelautan. Mungkin nanti fokusnya di situ, di pertanian organik ini. Karena lewat pertanian organik ini banyak hal yang bisa diselesaikan, terutama masalah tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah, kemudian juga masalah udara yang saat ini global warming, ozon itu menjadi pembicaraan hangat. Ya kan, karena juga sudah bumi kita dibilang tanda kutip sudah rusak. Nah, mungkin kita mulai menata Bali ini sebagai bagaimana Bali ini bisa melindungi bumi, bisa melindungi udaranya. Gitu. Sehingga makhluk yang nanti tinggal di Bali itu merasakan manfaat yang benar-benar manfaat ekologis yang sempurna. Iya, baik, luar biasa ya. Ini program-programnya sekaligus juga mendukung begitu program yang ingin dicapai pemerintah daerah terutama ya Bu ya. Menjadi fokusnya memang untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang masih angkanya cukup tinggi khususnya di Kabupaten Buleleng. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita. Namun mungkin sebelum kita akhiri Bu ya perbincangan, mungkin ada tentunya closing statement dari IWAPI sendiri ya untuk ke depan, bagaimana kita mengajak mungkin Bu masyarakat di Buleleng khususnya Bu ya untuk bersama-sama gitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, mungkin dari Bu Gunatri dulu. Oke, pesan saya ataupun baik untuk kami dari IWAPI maupun mungkin bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat adalah jangan pernah ragu melakukan sesuatu perubahan, karena perubahan itulah yang kekal. Jadi tetap berubah untuk maju. Sukses buat kita semua. Yes, terima kasih Bu Gunatri. Mungkin dari Mbak Wulan ingin menambahkan? Kalau dari saya pesannya, jadi kita punya potensial itu yang kita gunakan untuk kemajuan bersama. Iya, pastinya setiap orang punya potensi ya. Betul. Hanya saja mungkin masih terpendam. Betul sekali. Iya, harus kita wujudkan begitu. Nah, kalau dari Mbak Ira sendiri atau Ibu Madeliadi, seperti apa Bu? Kalau dari Mbak Ira, mari kita kembangkan talenta kita untuk membantu perekonomian keluarga kita. Seperti moto IWAPI Buleleng itu, langkah kecil membawa perubahan. Iya, betul. Sekecil apapun itu mungkin kontribusi kita, jangan Bu, kayak orang apa sih cuman kecil mungkin sumbangsi kita, tapi itu bisa jadi besar untuk orang lain begitu. Betul. Ya. Baik, luar biasa sekali. Namun Ibu, terima kasih waktunya walaupun terbatas, tapi ini sangat pastinya bermanfaat untuk pendengar Pro 1 ya yang sudah mendengarkan siaran kita hari ini. Juga Ibu Liadi atau Mbak Ira, Mbak Ulan juga terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bangkit bersama begitu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya. Sukses terus untuk IWAPI. Semoga program-program kerjanya tahun ini berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Terima kasih untuk kehadirannya pendengar. Itulah tadi perbincangan kita bersama IWAPI DPC Buleleng ya siang hari ini, dan mudah-mudahan kita ada kesempatan lain untuk berbincang lebih banyak lagi ya ke depannya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Siang.